Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Jami Asy-Syafirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan taufiknya pada malam hari ini, yaitu pada malam ketiga Ramadan. Kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk hadir di majlis yang penuh berkah ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni sholat isya berjamaah yang baru saja kita laksanakan bersama. Dan insyaallah akan kita lanjutkan bersama-sama dengan melaksanakan sholat tarawih dan witir berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jemaah Masjid Asy-Syafirin yang berbahagia, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh jemaah karena telah menjadikan Masjid Asy-Syafirin menjadi pilihan utama untuk melaksanakan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Sebelum kita melaksanakan sholat tarawih bersama, kami atas nama Panitia Syiar Ramadan 1445 Hijrah Masjid Asy-Syafirin akan menyampaikan beberapa pengumuman dan informasi kepada jamaah sebagai berikut. Yang pertama, yang bertindak sebagai imam dan berceramah pada malam hari ini, yaitu tanggal 13 April 2024 atau malam ketiga Ramadan. Yang bertindak sebagai imam sekaligus nanti ceramah adalah beliau Al-Mukarram Ustaz Ahmad Fauzi Abdul Rahman LCMH, yang alhamdulillah telah mengimami kita pada sholat isya ini. Dan insyaallah untuk imam tarawih pada malam besok menurut jadwal adalah Bapak Ustaz Fahmi Pulungan. Selanjutnya adalah laporan keuangan sampai dengan malam hari ini. Pada malam ketiga Ramadan 1445 Hijriah, kotak amal tarawih pada tadi malam sebesar Rp4.636.000, sehingga penerimaan kotak amal tarawih sampai dengan malam hari ini sebesar Rp10.457.000. Sedangkan untuk pengeluaran bidang 1 ibadah dan kegiatan Ramadan sebesar Rp1.900.000, bidang 2 sebesar Rp1 juta, bidang 3 sebesar Rp3.500.000, sekretariat sebesar Rp1 juta, sehingga total pengeluaran pada malam hari ini Rp7.400.000, sehingga ada saldo sebesar Rp3.057.000. Hadirin yang berbahagia, kami sampaikan juga bahwa Panitia Syiar Ramadan menerima infak atau makanan untuk takjil buka puasa. Infak atau makanan dapat diserahkan langsung kepada Panitia Syiar Ramadan. Adapun makanan atau minuman untuk takjil yang diinfakkan, kami mengharapkan makanan yang telah dikemas dalam kemasan. Kami sampaikan juga terima kasih kepada seluruh para petajir yang telah menyediakan takjil di Masjid Asy-Syafirin ini sampai pada hari ini, dan juga infak sedekah dari jamaah yang telah dengan ikhlas menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah. Kami mendoakan semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kami juga menghimbau pada para jamaah untuk mengisi shop yang masih kosong di depan terlebih dahulu, dan bagi jamaah yang barangkali tidak kebagian
bisa agak bergeser ke depan di teras agar tidak hujanan, dan bagi jamaah yang barangkali membawa putra putrinya, mohon untuk dijaga agar tidak mengganggu ibadah kita bersama. Hadirin yang berbahagia, demikian pengumuman dan informasi dari panitia. Semoga Bapak dan Ibu dapat memakluminya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Ahmad Fauzi Abdurrahman, kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan anugerah yang Allah berikan hingga pada malam yang ketiga atau malam keempat di bulan Ramadan ini kita masih diberi sehat walafiat, masih diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk dapat menyelesaikan puasa kita. Maka kita patut bersyukur dengan mengingat-ingat kembali apa tujuan dari keberadaan kita di bulan Ramadan ini. Apa maksud yang Allah inginkan dari keberadaan kita di bulan Ramadan ini. Kita sudah diberi sehat walafiat, umur panjang, sehingga bisa berada di bulan Ramadan ini. Berarti Allah memilih kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan di tahun ini, karena belum tentu kita masih bisa mendapatkan bulan Ramadan di tahun depan. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah masih memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan tahun ini dengan baik, dan kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Apa maksud dan tujuan Allah menghadirkan kita di bulan Ramadan ini? Segala bentuk syariat pasti ada kemaslahatan, pasti ada manfaat, pasti ada kebaikan. Syariat apapun bentuknya pasti ada kemaslahatan, pasti ada kebaikan, pasti ada manfaat. Begitu pula dengan puasanya kita di tahun ini. Itu artinya bulan Ramadan ini memiliki kemaslahatan yang kembali kepada diri kita sendiri dan manfaat untuk orang yang ada di sekitar kita. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita meresapi kembali, biar kita sama-sama bersyukur Bapak Ibu masih diberi kesempatan. Bulan Ramadan ini diturunkan untuk mendisiplinkan hawa nafsu kita. Kok bisa? Apa hubungannya antara puasa dengan mendisiplinkan hawa nafsu? Apa kaitannya? Tentu erat kaitannya. Apa kaitannya? Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di masing-masing diri kita, setiap manusia itu memiliki hawa nafsu. Semuanya ada. Sekelas Nabi pun juga ada. Apalagi sekelas jamaah masjid Jamiah Syafii, tentunya juga memiliki hawa nafsu. Cuma apa bedanya nafsu dari seorang nabi dengan nafsu umat nabi? Kalau nafsu seorang nabi, nabi mampu mengontrol nafsu itu sendiri. Bedanya kalau kita, biasanya, seringnya, kebanyakan kita yang dikontrol hawa nafsu atau kita yang kontrol hawa nafsu? Kita yang dikontrol hawa nafsu. Maka Allah turunkan itu bulan puasa karena kita memiliki hawa nafsu yang perlu didisiplinkan. Itu pertama. Hawa nafsu perlu didisiplinkan, ditertibkan. Yang kedua, hawa
itu diciptakan Allah seragam. Apa dia? Dia menyukai kemaksiatan. Hawa nafsu memang diciptakan Allah suka pada pelanggaran. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bisyahawat. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, surga itu dikelilingi segala sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Nabi sendiri yang dan api neraka itu dikelilingi berbagai hal yang diinginkan oleh hawa nafsu. Itu yang kedua, Allah ciptakan hawa nafsu condong untuk melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, hawa nafsu tidak mungkin berubah kecondongannya terkecuali didisiplinkan. Yang paling ampuh mendisiplinkan hawa nafsu kita adalah berpuasa, karena kekuatan hawa nafsu terletak di dalam perut. Itu porosnya. Semakin banyak asupan makan dan minum yang masuk ke dalam perut kita, maka semakin besar ruang hawa nafsu untuk bergerak. Sebaliknya, semakin sedikit hawa nafsu, semakin sedikit asupan makan dan minum, maka semakin kecil pula ruang hawa nafsu untuk bergerak. Makanya coba kita pikir-pikir, ini 3 atau 2 hari sudah kita puasa. Selama bulan Ramadan, bawaannya lemes, ya, apalagi kalau udah sore, udah melihat iklan sirup Marjan ABC, udah pada haus bawaannya. Semua dilihat enak, mau dibeli sebanyak-banyaknya. Pas udah makan, buka puasa, udah terlanjur beli banyak, yang dimakan semuanya dimakan. Enggak, yang dimakan paling 1 suap, 2 suap, 3 suap, udah kenyang. Nah itu bawaannya hawa nafsu. Biasanya yang ketawa itu pengalaman, maksudnya. Jadi hawa nafsu itu harus ditertibkan. Sumbernya ada pada perut. Semakin banyak asupan makan dan minum, semakin besar pula ruang geraknya hawa nafsu. Sebaliknya, semakin sedikit asupan makan dan minum, maka semakin sedikit pula ruang geraknya hawa nafsu. 30 hari kita ini ditempa, Bapak Ibu. Begini terus, jangankan yang haram, yang halal pun dibatasi. Yang halal pun dibatasi. Kita belajar fikih. Ada pembatal pahala puasa, ada pembatal inti berpuasa. Pembatal pahala puasa salah satunya adalah memandang istri dengan syahwat. Itu disebutkan an-nadharu bisyahwatin, an-nadharu ila zawjatin bisyahwat, ila zawjah bisyahwat, masyahwat. Memandang istri dengan syahwat. Nggak boleh protes, ini kan istri saya, masih nggak boleh dilihat. Ya, bukan masalah istri sampean, semua tahu bukan istri tetangga kan. Cuma di sini kita dilatih untuk mendisiplinkan diri kita, mendisiplinkan hawa nafsu kita selama 30 hari di tempat. Nah makanya kalau sudah tertempa itu nafsu selama 30 hari, maka kita akan mendapatkan cita-cita yang diinginkan oleh Allah di dalam perintah berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bertakwa tidak bisa dicapai terkecuali hawa nafsu didisiplinkan dulu untuk melakukan kebaikan. 30 hari ini kesempatan kita, maksud Allah mengadakan kita di bulan Ramadan ini. Maka kita harus benar-benar maksimalkan, Bapak Ibu. Tidak hanya saya, kita semua maksimalkan. Jangan dimanja hawa nafsu. Istirahat, tetap istirahat, tapi jangan dimanja. Yang halal saja dibatasi oleh syariat. Itu artinya kita tidak boleh memanjakan hawa nafsu selama 30 hari ini. Baca Al-Quran kita harus maksimalkan. Itu bagian dari memaksimalkan bulan Ramadan.
bersedekah. Banyak-banyak bersedekah di bulan Ramadan ini. Rasulullah sangat dermawan sekali karena Rasulullah banyak bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Jangan malam Lailatul Qadar, Lailatul udah malam. Malam Al-Qadar. Ada malam Al-Qadar. Kalau kata Imam Al-Ghazali, rumusnya begini. Ini rahasia pemerintah, jangan dibagi-bagi. Bagaimana saya bisa dapat malam Lailatul Qadar? Menurut Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, kalau mulai puasanya malam Senin, yang mulai puasa malam Senin, itu kemungkinan atau biasanya malam Al-Qadar di malam 21. Ini hasil eksperimen beliau pribadi. Ya kita yang bukan ulama yang ngikut doang, cukup ngikut aja. Kalau puasanya malam Senin, artinya malam hari Senin udah mulai puasa, berarti kemungkinan atau biasanya malam Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar itu malam ke-21 pas ganjil. Kalau puasanya malam Selasa, pemerintah nih, malam Selasa, artinya Selasa udah puasa, berarti malam ke-27. Malam ke-27. Yang jadi masalah juga kita mulainya beda nih. Jadi bukan ganjil genapnya beda. Ganjil genapnya beda. Bukan nomor polisi doang. Ganjil genap di sekarang ini bulan Ramadan, ganjil genapnya pun beda. Tapi kita maksimalkan di sana. Saya diajari guru saya, kalau mau dapat malam Al-Qadar, kita bersedekah. Dalam hal bersedekah ya, tadi kan kita bicara bersedekah terakhir. Kalau kita mau dapat malam Al-Qadar, maka di malam-malam ganjil itu kita maksimalkan. Misalkan malam 21, kalau beli 100.000 di Masjid Jami' Syadiri. Kalau pas malam Al-Qadar, berarti kita 100.000 dikali 30, berapa? 30 juta. Iya. Lebih baik dari 1.000 malam, kan? Lebih baik dari 1.000 malam. 30 juta kali 100.000. Ya siapa yang pintar perhitung-hitungan? Terus ntar malam 23, kemudian malam 25, kemudian malam 27, kemudian malam 29. Yang jadi masalah sekarang ini mulainya beda. Jadi kita ambil dua kemungkinan. Malam 21 versi yang puasa malam Senin, di situ 100.000. Malam 21 versi malam Selasa, di situ juga 21, 100.000. Nah, berapa duit? Banyak keluar. Tapi nggak apa-apa. Itu namanya kalau kita di kampung menaruh rede untuk cari ikan juga. Tinggal jarinya dilepas itu langsung dapat banyak. Kalau nggak bisa 100.000, ya 50.000 lah. Ustaz nggak bisa 50.000, 10.000. Nggak bisa juga 10.000. Ada 5.000 lah. Nggak bisa juga 5.000. Ya 1.000 lah. Nggak bisa juga 1.000. Udah terus saja. Ini kita manfaatkan. Jangan dimanja hawa nafsu. Jangan dimanja. Kita harus maksimalkan keberadaan kita di bulan Ramadan karena yang dimaksud, karena yang Allah maksudkan dengan adanya kita di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita bisa mendisiplinkan hawa nafsu dan selesai bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Pada akhirnya kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini Ramadan yang paling berkah yang pernah kita jalani seumur hidup kita, dan Allah mempertemukan kita dengan malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar pasti dapat semua.
semua. Cuma masalahnya kemudian siapa yang beribadah di malam Al-Qadar? Apakah kita di saat malam Al-Qadar lewat sedang beribadah, maka ibadah kita terhitung lebih baik dari 1000 bulan, atau malam Al-Qadar berlalu kita juga berlalu dengan tidur dan lalai? Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan malam Al-Qadar dan kita maksimalkan malam Al-Qadar itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.